Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ustazah semua, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4 muatan matematika, yaitu menentukan keliling bangun datar menggunakan satuan baku. Sebelum belajar, ada baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh Ananda Ustazah semua. Baiklah, silakan simak video penjelasan dari Ustazah ya. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, sebelumnya Ananda telah belajar bagaimana cara menentukan keliling dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu yang mana? Satuan tidak baku itu yang kita menggunakan satuan petak satuan atau persegi satuan. Sedangkan satuan baku itu ada sentimeter atau meter dan lain-lain. Itulah yang satuan baku. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, berarti tidak menggunakan petak satuan lagi ya, Ananda. Misalnya contohnya nih pada gambar A, di sini ada gambar sebuah persegi. Ingat, yang namanya keliling itu bukan hanya sisi yang ininya saja, tapi seluruhnya. Yang ini juga, atasnya juga, sampingnya juga, dan bawahnya juga. Nah, kalau persegi itu panjang kiri, kanan, bawah, atasnya akan selalu sama. Nah, kita lihat panjang kanannya itu tertulis dia 25 cm. Artinya panjang di depannya juga akan sama karena dia sebuah persegi. Berarti ini juga 25 cm. Selanjutnya atasnya juga akan sama 25 cm. Kemudian bawahnya juga 25 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari kelilingnya itu kita jumlahkan semuanya. 25 yang di bawah tambah 25 yang di samping tambah 25 yang di atas. Kemudian kita tambah juga dengan 25 yang di samping kirinya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi yang harus kita jumlahkan. Nah, bisa kita langsung jumlahkan atau Ananda ingin rubah. 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 dikali dengan 25 sama dengan 100. Atau bisa Ananda langsung jumlahkan 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 sama dengan 100. Dan ingat, jangan lupa satuan yang kita gunakan yaitu cm. Oke, selanjutnya ada gambar sebelahnya. Ini ada gambar belah ketupat. Ya, belah ketupat. Kalau belah ketupat itu dia sama besar semuanya. Kalau layang-layang dia yang ada yang pendek dan ada yang panjang. Belah ketupat juga caranya sama. Kalau udah ada tanda garis ini, tandanya semua sisinya ini panjangnya sama. Kalau di sini 22, berarti yang di sini juga 22 cm. Yang di bawah sini juga 22 cm. Yang di atas juga 22 cm. Setelah itu ingat, keliling menjumlahkan seluruhnya. Kita mulai dari sini, kemudian ke sini, 3, 4. Berarti ada 4 sisi yang harus kita jumlahkan. 22 ditambah 22 sampai 4 kali. Kemudian bisa kita ubah perkalian 1, 2, 3, 4. Artinya 4 dikali dengan 22 sama dengan 88 cm. Atau Ananda Ustazah bisa langsung menjumlahkan 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22 itu sama dengan 88 cm. Ingat, jangan lupa satuannya ya. Satuan baku yang kita gunakan yaitu cm. Nah, kemudian di sini ada contoh ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa Ustazah bilang siku-siku? Karena di sininya dia bisa membentuk sebuah sudut seperti peta gini, yaitu
siku. Kalau dia segitiga sama sisi, maka panjang pinggir seluruhnya sisinya ini akan sama. Sedangkan sekarang dia berbeda. Yang pinggirnya 21, bawahnya 28, dan yang miringnya ini 35. Karena dia berbeda-beda, berarti langsung aja kita jumlahkan. Yang samping ditambah bawah ditambah yang miring. Ingat, semuanya harus dijumlahkan kalau keliling. Tidak bisa hanya pinggir dan bawah saja. Berarti 21 ditambah dengan 28 ditambah dengan 35 sama dengan 84 cm. Ingat, jangan lupa buat satuannya yaitu cm. Nah, yang contoh keempat di sini ada gambar persegi panjang. Nah, gambar persegi panjang tentu yang ada dua sisi yang berbeda. Yang di sampingnya dengan yang di bawahnya dia akan berbeda. Nah, jadi gimana Ustazah? Nah, kita lihat yang panjangnya sama berarti nilainya sama. Sekarang yang bawah dengan yang atas sama. Karena dia sama, berarti yang atas ini juga panjangnya 20 cm. Kemudian kita lihat yang di sampingnya di sini adalah 18 cm. Kita lihat sampingnya sama tidak panjangnya. Kalau sama berarti yang di samping ini juga 18 cm. Kemudian kita apakan? Kita jumlahkan kelilingnya itu menjumlahkan semua sisinya. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kali. 20 tambah 18, 20 tambah 18, ditambah 20 lagi, tambah 20, ditambah 18, tambah 18, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa langsung kita jumlahkan. Boleh Ananda langsung jumlahkan di sini nih, 20 tambah 18 tambah 20 tambah 18 hasilnya adalah 76 cm. Atau kalau ingin ada perkaliannya itu, yang 20 ini kita gabungkan. 20 dengan 20 ada berapa? 1, 2. Itu kita tulis dulu 2 dikali dengan 20, kemudian ditambah 18-nya hitung ada berapa? 1, 2. 2 dikali 18 sama dengan 2 kali 20 adalah 40. Ditambah 2 dikali 18 sama dengan 36. Hasilnya 76 cm. Kalau memang rasa Ananda kesulitan untuk membuat perkalian, boleh langsung dijumlahkan saja. 20 tambah 18 tambah 20 tambah 18 hasilnya 76 cm. Yang terpenting jangan lupa membuat satuannya. Oke Ananda semua? Baiklah Ananda, kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Nah, contohnya di sini. Made gemar bermain sepeda. Sepeda merupakan salah satu jenis alat transportasi. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Berarti agar terbayang gambarnya kita bikin dulu persegi panjang. Berarti ini dia gambar persegi panjang. Terus dia bilang panjang dan lebar berturut-turut 16 dengan 12. Berarti angka yang lebih besar ini sebagai panjangnya dan angka yang lebih kecil sebagai lebarnya. Yang panjang itu yang garisnya lebih panjang, sedangkan lebar itu yang garisnya lebih pendek. Oke. Setelah kita gambarkan, berarti bisa kita cari kelilingnya. Berarti kalau di bawah 16, di atas juga akan 16 cm. Kalau di kanan 12, berarti di samping kirinya juga 12 cm. Setelah itu kita jumlahkan 16 tambah 12 tambah 16 tambah 12. Hasilnya adalah 56 meter. Nah, satuan yang kita pakai untuk di sini adalah meter. Jadi, saat Ananda Ustazah membuat satuannya harus disesuaikan dengan soalnya. Jika soalnya bilang meter, berarti jawaban kita juga harus meter.
Tapi jika soalnya menggunakan sentimeter, berarti Ananda juga harus menjawab dalam bentuk sentimeter. Nah, Ustazah contohkan satu lagi, soal nomor 4. Sebuah kemasan pengharum mobil berbentuk persegi digantungkan dalam sebuah mobil. Jika panjang sisi kemasan pengharum 8 cm, berapa sentimeter kelilingnya? Berarti cara menjawab soalnya kita gambar dulu bentuk perseginya. Nah, kita gambar. Nah, setelah kita gambar, kita beri panjangnya 8 cm. Karena kata dia persegi, berarti semua panjang sisinya akan sama besar. Berarti di samping 8 cm, di atas 8 cm, di sampingnya juga 8 cm. Setelah itu kita cari kelilingnya. Berarti K sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 32. Ingat satuannya, di soal menggunakan sentimeter, berarti 32 cm. Jika di soal dia menggunakan meter, berarti kita jawabnya juga menggunakan meter. Baiklah, sekian video penjelasan dari Ustazah. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan memahami materinya ya. Terima kasih Ananda sudah mau melihat video pembelajaran dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.